Injil Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Ya. Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, kita berdiri semua. Haleluya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, namun nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Tuhan, silakan duduk. Saudara, di kesempatan pagi hari ini saya ingin berbicara tentang persiapan kita menuju kepada kerajaan Allah, ya, kepada sorga. Ya. Tentu kalau saya bertanya di sini siapa yang ingin masuk surga, coba angkat tangan. Ya, semua kita pasti kepengen masuk surga, ya kan? Tetapi saudara, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang bagaimana supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bukan cuma sekedar kemauan, ya, bukan cuma sekedar ya saya mau masuk surga, ya. Bahkan ada begitu banyak agama dalam dunia ini yang menawarkan, ya, yang namanya kesenangan atau surga itu menurut versi masing-masing. Ada yang berkata, "Saya mau ke sana, saya mau ke sana." Ya. Semua orang tanpa terkecuali dia pasti akan bilang saya mau ke surga. Haleluya. Oleh sebab itu Yesus memberikan gambaran yang jelas. Apa saudara? Memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimana supaya kita memahami kerajaan sorga itu seperti apa, ya. Kerajaan Allah seperti apa. Makanya dia mengumpamakan ada berapa gadis? Ada 10 gadis, ya. Nah, 10 gadis ini dibagi menjadi 2 kelompok, ya. 5 gadis yang pertama, kelompok yang pertama adalah kelompok gadis-gadis yang
bijaksana. Kelompok yang kedua yang terdiri dari 5 gadis juga, itu kelompok gadis-gadis yang bodoh. Ya. Di mana mereka sedang menanti mempelai laki-laki untuk dia apa? Untuk menyongsong mempelai laki-laki. Haleluya. Ini merupakan gambaran apa? Gereja Tuhan. Ya. 10 gadis ini menggambarkan apa? Gereja Tuhan. Nah, ternyata saudara, dari kisah ini ya, hanya ada 2 kelompok gereja Tuhan, yaitu gereja Tuhan yang bijaksana dengan gereja Tuhan yang bodoh. Nah, saya mengharapkan kita semua yang ada pada pagi hari ini tergolong di 5 gadis yang bijaksana. Amin, saudara. Haleluya. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini tergolong gereja Tuhan yang bijaksana. Haleluya. Apa itu bijaksana? Ya. Berbeda dengan kepintaran. Kalau kepintaran kita dapatkan harus dengan belajar. Ya. Kalau kita malas belajar, tidak pintar. Kalau kita rajin belajar, pasti pintar. Tapi masalah bijaksana itu tidak kita dapatkan di sekolah, tidak dapatkan kita di pendidikan formal maupun informal, ya. Tetapi bijaksana itu artinya adalah kemampuan untuk melihat hidup ini atau segala sesuatu dari sisi Allah, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Haleluya. Jadi segala sesuatu kita melihat dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Bijaksana adalah orang yang punya kemampuan untuk melihat segala sesuatu, melihat hidup ini, melihat segala yang terjadi dalam hidupnya dari pandangan Allah, dari sudut pandang Allah, sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Haleluya. Jadi sedangkan bodoh, ya, bodoh di sini bukan bodoh pelajaran, ya. Sekali lagi, bodoh di sini dalam Alkitab maksudnya bodoh adalah orang yang tidak mengenal kehendak Allah. Makanya di Efesus bilang begini, ya, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya, jadi kebodohan versi Alkitab, kebodohan dalam Alkitab itu adalah seseorang yang apa? Tidak mau dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan kalau tidak ada kemauan untuk mencari kehendak Tuhan? Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, mari kita menjadi umat Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang bijaksana. Amin. Dalam menyikapi segala hidup ini, dalam menyikapi setiap problema hidup ini, kita harus bijaksana. Ya, harus bijaksana. Kita harus melihat bagaimana seperti Allah memandangnya, sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Apa bedanya? Ya. Kenapa yang 5 gadis yang pertama disebut bijaksana, sedangkan kelompok yang kedua disebut bodoh? Tentu ada penyebabnya. Nah, kalau saudara membaca baik-baik, apa penyebabnya? Ya. Nah, ini kita akan belajar. Ya,
Penyebab-penyebab gereja Tuhan itu disebut bijaksana dan disebut bodoh. Ya, dalam kisah ini kan ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Ya. Dua-duanya ada pelita. Betul? Sama. Ada pelita. Dua-duanya menyongsong Tuhan enggak? Menyongsong, artinya menanti. Ya kan? Dua-duanya sedang ada dalam penantian. Betul? Ada berapa gadis yang tertidur? Semua. Karena lama datang, ini mempelai laki-laki. Mau dia gadis bijaksana kah, mau dia gadis bodoh, sama-sama tertidur. Terus bedanya apa? Persiapan. Haleluya. Persiapan. Dua-duanya ada pelita, dua-duanya menyongsong mempelai, ya kan? Sama kan? Sama-sama. Dua-dua sama-sama ada pelita, dua-dua sama-sama menyongsong, dua-dua sama-sama tertidur. Karena lama datang. Ya. Tapi yang membedakan, kenapa 5 gadis kelompok yang pertama disebut bijaksana dan yang kedua disebut bodoh? Yang membedakan adalah yang bijaksana dia punya stok. Dia punya persiapan minyak. Ya kan? Nah, saudara kalau mau pergi ke suatu tempat, ya. Contoh saya dulu waktu SMA di daerah kami di Manado itu ada namanya Gunung Kelabat. Gunung Kelabat itu gunung yang paling tinggi di Sulawesi Utara. Saya sudah 3 atau 4 kali naik gunung itu. Ya. Nah, kalau kita mau naik gunung, ya, kita harus memikirkan yang namanya segala resiko. Iya kan? Contoh, kita harus ada persiapan yang namanya air. Kenapa? Karena naik gunung, mau dia malam kah, mau dia tengah malam, pasti capek. Ya kan? Harus ada stok air. Kemudian ada stok makanan. Kemudian ada jaket, karena di atas gunung itu dinginnya minta ampun. Ya. Harus ada persiapan yang baik supaya tatkala kita menghadapi segala resiko, harus ada siap tali. Kenapa? Mereka tanya, kenapa harus ada tali? Ya, siapa tahu kita terperosok di lubang atau apa, kita punya tali. Ya. Kita harus memikirkan bagaimana resiko-resiko yang akan kita hadapi. Ya, itu kalau bijaksana. Ya. Tetapi kalau orang bodoh, ya, dia tidak peduli dengan persiapannya. Dia bilang, cuma naik gunung saja mau bawa banyak bikin apa? Iya kan? Akhirnya ketika dia mengalami sesuatu di gunung, baru dia bilang, aduh pinjam kok punya jaket kak? Saya kasih kok, baru saya kedinginan. Makanya bawa dari rumah. Ada persiapan. Nah, demikianlah dengan hal kerajaan Allah. Haleluya. Gereja Tuhan harus bersedia. Gereja Tuhan harus siap. Ada persiapan yang matang, ada persiapan yang baik untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu, kata firman. Haleluya. Seharusnya di masa-masa yang sulit sekarang ini, gereja Tuhan jangan mau dialihkan fokus kita kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang menakutkan. Ya, di mana pemberitaan selalu bahas tentang COVID, yang meninggal ini dan itu. Selalu yang ditebarkan oleh media adalah ketakutan. Sehingga membuat banyak orang tidak luput dari gereja Tuhan juga, yang fokusnya sudah tidak lagi pada persiapan untuk menyongsong mempelai. Saudara tahu, ya,
Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua akan terjadi banyak hal yang dahsyat di muka bumi. Akan terjadi goncangan yang luar biasa di atas bumi. Jadi saudara, kita sebagai orang percaya yang sudah mengerti kehendak Tuhan, kalau kita bijaksana menyikapi keadaan pandemi ini, kalau kita bijaksana menghadapi yang namanya masalah-masalah dalam dunia ini, ya, kalau kita bijaksana, haleluya, maka kita akan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kita melihat segala sesuatu dengan firman Tuhan. Kalau ada yang bilang, itu biasa, kita nggak perlu takut. Ya, kita sudah baca firman, itu harus terjadi. Ya kan? Kita mau berdoa bagaimana? Kita mau puasa bagaimana untuk dunia ini? Dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Karena Alkitab sudah bilang apa? Dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Dunia yang kita lihat ini, dunia yang kita tinggal ini, dunia yang banyak kali orang cinta ini, satu saat akan di bumi hanguskan. Satu saat akan dilenyapkan. Ya. Tidak ada yang bisa kita banggakan di dalam dunia ini. Dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Siapa yang mau selamatkan dunia ini? Tidak ada. Ya. Itu cuma film itu bilang apa? Superhero itu menyelamatkan dunia. Tidak ada. Ya. Superman kah, mau dia Batman kah, mau dia apa lagi, Iron Man kah, apa lagi, Satria Baja Hitam kah, yang bilang apa, menyelamatkan dunia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dunia, karena dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Dan Alkitab sudah bilang, Alkitab kalau sudah bilang pasti terjadi. Amin. Jadi kalau kita melihat pandemi ini masih kecil, masih bukan hal yang dahsyat. Bahkan Tuhan bilang apa? Keadaan rekaman itu sangat mengerikan. Haleluya. Sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Nah, apa respon gereja tentang hal itu? Ya. Tidak usah takut. Amin. Karena Tuhan bilang apa? Tuhan akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Amin. Penyertaan Tuhan kita sampai akhir zaman, sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan sertai, mau ada penyakit kah, mau ada peperangan kah, mau ada goncangan kah, ada gempa bumi dan yang dahsyat dan apa saja yang terjadi dalam dunia ini yang menakutkan manusia, kita nggak perlu takut, sebab Allah Immanuel menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan luputkan kita, Tuhan akan pelihara kita meski di tengah-tengah kesulitan. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan, bahkan kami hamba Tuhan, sampai hari ini, saudara, sudah mau jalan 2 tahun ini pandemi, tetapi kami tetap dipelihara Tuhan. Amin. Saudara, ya, dipelihara Tuhan sampai hari ini. Ya, itu tanda apa? Tanda Tuhan menyertai saudara dan saya. Penyertaan Tuhan lebih daripada cukup untuk apa? Untuk membuat kita terus berani melangkah, untuk menyongsong kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Persiapkan dirimu. Makanya dalam ayat terakhir dia bilang begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari dan saatnya. Haleluya. Amin. Yang penting di sini adalah persiapan. Gereja, ya, boleh ada pelita. Gereja boleh karena mungkin terlalu lama tertidur. Tapi jangan lupa gereja harus punya persiapan. Amin. Kita harus bersiap. Kita harus persiapan. Ya, makanya saudara, ada yang bilang begini.
Ya. Bersiaplah, seakan-akan Tuhan Yesus akan datang besok. Saya mau tanya saudara, kalau Tuhan Yesus kiranya datang besok, ya, apakah saudara ada di kelompok yang bijaksana atau kelompok yang bodoh? Kalau Tuhan datang besok, sudahkah saudara bersiap? Sudahkah saudara siap untuk menyongsong? Yesus datang bukan lagi sebagai seorang juru selamat. Yesus datang bukan lagi seorang yang harus mengorbankan nyawanya lagi, bukan. Tapi Yesus datang dengan segala kemuliaannya. Dia raja dan dia adalah hakim atas dunia ini. Haleluya. Dia akan menghakimi seluruh dunia dengan seadil-adilnya. Ya. Kalau hakim dunia kita bisa suap. Hakim dunia bisa salah menilai. Tapi kalau Yesus yang menghakimi dunia, dia tidak pernah salah untuk menghakimi. Amin. Nah, kalau Yesus datang kali yang kedua ini, dia tidak lagi sebagai seorang penyelamat. Amin. Dia akan berdiri sebagai hakim. Dia akan minta pertanggungjawaban. Dia akan minta pertanggungjawaban setiap kita masing-masing. Ya. Sehingga orang tua, ya, kesalehan iman orang tua tidak bisa menyelamatkan anak. Iman dan kesalehan anak tidak bisa menyelamatkan orang tua. Setiap kita masing-masing memberi pertanggungjawaban kepada Allah yang pemilik kehidupan. Ya, istri tidak bisa menanggung kesalahan suami dan sebaliknya. Ya, keimanan kita mempertanggungjawabkan kepada Allah secara individu. Masing-masing kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Haleluya. Tapi berbahagialah kita kalau kita didapati Tuhan. Tapi kalau Tuhan datang, kita adalah golongan gereja Tuhan yang bijaksana. Haleluya. Yang selalu siap, yang selalu siap sedia. Kapan saja Tuhan mau datang, silakan. Amin. Haleluya. Makanya sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, mari di akhir zaman ini, ya, tidak usah pikir-pikir yang lain. Ya, songsonglah Tuhan. Siapkanlah hidupmu untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua, supaya hidup kita didapati Tuhan. Apa yang harus kita persiapkan kita? Yang pertama adalah supaya saudara jangan kehilangan iman. Harus jaga baik-baik ini iman. Pertama, karena iman itu adalah pemberian Allah. Iman itu adalah anugerah Allah. Tapi iman juga menuntut tanggung jawab kita untuk apa? Menumbuhkan iman itu. Iman bagaikan benih yang ditaruh Allah dalam hidup kita, yang harus bertumbuh, bahkan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, apabila anak manusia datang kembali ke bumi ini, adakah dia mendapati iman di bumi? Karena saudara, kenapa? Karena ternyata ini merupakan satu nubuat daripada Yesus, di mana di akhir zaman banyak orang yang punya iman mulai digoncang imannya oleh keadaan dunia ini, oleh penderitaan, oleh kesulitan, kesukaran dunia ini. Banyak orang yang kehilangan iman. Haleluya. Banyak orang yang kehilangan akal sehat. Banyak orang yang kehilangan iman. Sehingga apa? Tuhan bilang, apabila anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Saudara, kita harus bersiap. Jaga iman. Haleluya. Yesus bilang begini, berbahagialah mereka yang tidak kecewa lalu menolak. Banyak orang percaya menolak Yesus karena kekecewaan. Banyak orang kecewa dengan keadaannya. Banyak orang kecewa dengan situasinya. Banyak orang kecewa dengan apa?
dengan apa yang Tuhan izinkan dia alami. Haleluya. Tapi Tuhan bilang berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa lalu menolak. Amen. Banyak orang Kristen, saudara, yang berpindah ke kepercayaan yang lain hanya karena kekecewaan. Kecewa dengan sesama jemaatnya, kecewa dengan apa? Dengan pendetanya, kecewa dengan majelisnya, kecewa dengan aktivis gereja, kecewa dengan orang lain, kecewa dengan orang tua, anak-anak dan sebagainya. Akhirnya dia menolak Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan harus jaga iman. Ya. Tuhan bilang apa? Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Amin. Haleluya. Kita harus bertahan. Meskipun kita diterpa dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan, berbagai macam situasi yang tidak mengenakan, Tuhan bilang apa? Bertahan. Tentu dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita gak mampu dengan kekuatan kita. Ya, kita minta Tuhan berikan kekuatan supaya kita mampu bertahan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Alkitab bilang juga apa? Penderitaan yang sekarang ini itu tidak ada apa-apanya dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan ketika kita masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Yang menjadi kekuatan kita apa? Ya, penderitaan yang kita alami di dunia ini enggak seberapa dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Tuhan ganti dengan kemuliaan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yang perlu kita jaga apa? Iman. Makanya itu dia bilang apa? Karena itu berjaga-jagalah. Saudara, kalau berjaga-jaga artinya dia sadar. Berjaga-jaga artinya dia harus siap, sedia, ya. Berjaga-jaga dia harus sadar, ya. Kenapa? Karena tanpa kesadaran kita akan lengah. Waktu di kos, ya, kami pencuri masuk. Mungkin mana tahu ya, kos di sini pencuri masuk. Saya dalam keadaan tidur, memang tidur nyenyak sekali. Tidak sadar. Ya, sampai ibu gembala suka bangun, masih lama lagi sadar. Tapi pencuri solari begitu. Nah, sama dengan, makanya Tuhan bilang begini, firman Tuhan bilang apa? Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Ya. Seperti pencuri dalam hal begini. Dalam hal waktu tepatnya kapan kita nggak tahu. Ya. Bisa saja sebentar. Bisa saja besok. Iya kan? Nah, yang terpenting di sini adalah kita harus berjaga-jaga. Tuhan tidak bilang hari kapan, makanya jangan percaya kalau ada ramalan-ramalan tentang akhir zaman kiamat. Jangan percaya orang kiamat nanti 2000 ini. Yang terakhir apa yang suku Maya itu 2012 ya. 2012 katanya akan terjadi kiamat. Mana? Ini tahun 2021. Iya kan? Tidak ada yang tahu, bahkan ada yang tanya kepada Yesus, dia bilang apa? Tuhan kapan saatnya? Tuhan kapan itu akhir zaman? Yesus bilang apa? Ya, tidak ada yang tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Haleluya. Kapan? Ya. Jadi Tuhan tidak kasih tahu kapan waktunya dia mau datang. Yang Tuhan kasih tahu adalah tanda-tandanya. Ya, Tuhan bilang apa? Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, akan terjadi kelaparan, akan terjadi peperangan, suku melawan suku, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ya, dunia akan mengalami kekacauan yang luar biasa. Ya, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Semua kengerian itu harus terjadi dulu menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau ini ada yang bilang, aduh vaksin itu menjurus kepada
antikris lah, apalah, nggak usah parno, nggak usah begitu, ya. Nggak ada itu vaksin, tidak ada hubungannya antikris. Antikris itu adalah, antikris itu bukan bicara tentang nanti, bukan. Antikris itu sudah dari dulu sudah ada, tapi wujudnya nanti akan dinyatakan. Ya. Antikris itu dari dulu. Antikris itu artinya apa? Anti kepada Kristus. Yang tidak suka dengan Kristus itu antikris. Haleluya. Jadi kita dalam menyikapi itu yang penting kita harus berjaga-jaga. Amin. Nah, apa yang perlu kita jaga? Yang pertama iman kita jaga. Ya. Jangan membiarkan imanmu lemah, jangan membiarkan imanmu mulai tergoncang hanya dengan keadaan dunia. Ya. Justru keadaan dunia ini membuat kita harus lebih beriman lagi kepada Tuhan. Ya. Apapun keadaannya, sesulit apapun, kadang-kala iblis berbisik, mana Tuhanmu? Ya, coba lihat ke hidupmu susah banget. Kayaknya hidupmu apes banget, ya. Saudara tahu apa sih? Kalau orang Manado bilang soe, sial. Ya, kayaknya hidupmu sial banget. Kamu bikin ini nggak berhasil, kamu bikin itu nggak berhasil, kamu buat ini nggak berhasil, kamu punya rencana ini nggak berhasil. Kayaknya hidupmu itu nggak diberkati. Kalau ada bisikan-bisikan itu, tengking dalam nama Yesus. Itu setan. Dia mau menggoyangkan imanmu. Ya, yang perlu kita jaga yang pertama adalah iman. Kenapa? Karena Yesus datang di dunia, dia bilang apa? Dia cari itu iman. Amin. Haleluya. Karena imanlah yang menyelamatkan kita, bukan hasil usaha kita, bukan perbuatan baik kita, bukan amal kebaikan kita yang menyelamatkan kita masuk surga, tetapi imanmu yang menyelamatkanmu. Amin. Ketika engkau percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka iman itu akan membawa engkau masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, harus kita jaga adalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Apa saudara? Yang perlu kita jaga apa? Hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Karena segala sumber yang kita perlukan ada di Tuhan. Kamu butuh apa? Ya. Kamu butuh damai sejahtera, Tuhan kasih. Kamu butuh apa? Sukacita, Tuhan kasih. Saudara, sukacita dan damai sejahtera ini lebih mahal daripada uang dan emas. Kalian punya uang, kalian punya harta banyak, kalian punya emas banyak, tapi tidak ada damai sejahtera, nol. Betul apa benar? Ya kan? Biar Tuhan bilang apa? Walaupun kita memperoleh seantero dunia ini, kalau jiwa kita binasa, apa gunanya itu? Amin, saudara. Jadi kedamaian itu yang perlu kita cari. Kedamaian kita tidak dapat di mall. Ya. Kedamaian kita tidak dapat di apa? Di tempat lain. Kedamaian kita hanya dapatkan tatkala kita berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Jaga baik-baik itu hubungan dengan Tuhan. Jangan putus. Jangan menjaga jarak dengan Tuhan. Dari kondisi pandemi ini, kita boleh jaga jarak dengan orang lain. Ya, karena itu protokol kesehatan. Tapi kalau kita dengan Tuhan, makin dekat dan melekatlah kepada Tuhan. Jangan jaga jarak dengan Tuhan. Jangan social distancing dengan Tuhan. Kalau kita jaga jarak dengan Tuhan, saudara tahu, gini, kekuatan kita terletak ketika kita melekat kepada Tuhan, betul? Nah, iblis itu pintar, iblis itu jago, ya. Ketika kita melekat sama Tuhan, iblis tidak bisa mempermainkan kita, iblis tidak bisa menjamah kita, iblis tidak bisa menggoda kita, menjatuhkan kita. Makanya yang dibuat setan adalah apa? Membuat saudara yang melepaskan diri dari Tuhan, melepaskan saudara dari Tuhan, menjauhi saudara dari Tuhan. Ketika saudara sudah mulai jauh dengan Tuhan, dengan bebasnya, dengan leluasannya, iblis memporak-porandakan hidup kita. Iblis menghancurkan hidup kita. Ya, makanya firman Tuhan bilang apa? Ya, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tujuan setan itu cuma mencuri, membunuh dan membinasakan. Gak ada yang lain.
Hati-hati saudara. Nah, makanya jemaat Tuhan, mari melekatlah kepada Tuhan. Jaga hubungan baik. Bagaimana Pak Pendeta untuk menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan? Jaga persekutuanmu dengan Tuhan, ibadahmu dengan Tuhan. Itu harus jaga. Ya, harus jaga. Yang kedua, apa yang harus kita jaga? Ya, bagaimana kita membangun menjaga hubungan dengan Tuhan? Yaitu baca firman-Nya. Bukan cuma baca, tapi melakukan firman-Nya, sehingga saudara akan diluputkan dari segala sesuatu. Kalau kita melekat sama Tuhan, kita mau kemana, ada Tuhan menyertai kita. Haleluya. Sehingga Tuhan bilang, kalau engkau ibadah, sungguh-sungguh beribadah kepadaku, maka roti makananmu akan diberkati, air minummu akan diberkati, dan engkau akan diluputkan dari segala penyakit sampah. Amin. Haleluya. Ada proteksi di sana. Dan yang terakhir saudara, apa yang perlu kita jaga? Yang pertama, jaga iman. Yang kedua, jaga hubungan yang baik. Yang ketiga, jaga doamu. Bangun mezbah doamu kepada Tuhan. Doa adalah nafas orang percaya. Kalau kita tidak bernafas, artinya mati. Nah, kalau kita tidak berdoa, rohani kita mati. Amin. Nah, bagaimana Pak Pendeta? Ya, saya doa 3 kali satu hari Pak Pendeta. Doa makan pagi, doa makan siang, dan doa makan malam. Ya, jangan nanti mau menghadap berkat Tuhan baru berdoa. Ya, apa saja di saat saudara lagi sulit, saudara lagi butuh bantuan, saudara lagi butuh teman curhat, jangan cari teman yang lain. Berdoa dulu pada Tuhan, curhat dulu sama Tuhan. Haleluya. Ya, perbiasakan apa saja yang kita butuhkan, kita sampaikan kepada Tuhan lewat doa kita. Tuhan bilang apa? Kalau engkau meminta atas namaku dan engkau tidak ragu, maka engkau akan menerimanya. Amin. Kalau kita berdoa dengan iman kepada Tuhan, tidak ragu, maka setiap doa kita akan dijawab dan kita akan menerimanya. Haleluya. Jaga hubungan yang baik, jaga iman, dan jaga doa. Ada orang bilang begini, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saudara pilih mana? Ya, doa itu kadangkala saya pernah beban saya terlalu berat, ya, dan mungkin karena pergumulan dosa-dosa saya juga sempat saya berdoa tidak mengucapkan kata-kata, ya. Saya cuma menangis sama Tuhan. Saya berdoa, saya menyembah, saya menangis sama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, mungkin sudah habis kata-kata kita sama Tuhan. Mungkin ketika kita berdoa hanya linangan air mata yang bisa kita lakukan. Tapi ingat baik, Tuhan mengerti tetesan air mata kita. Amin. Mungkin kita tidak bisa membahasakan dengan kata-kata kita. Mungkin kita tidak bisa merangkai kata-kata untuk menyusunnya dengan indah. Ya, Pak Pendeta, saya kalau berdoa saya tidak tahu mau bilang apa, Pak Pendeta. Kadangkala bahasa saya atau kata-kata itu blank. Ya. Saudara, Tuhan gak lihat indahnya kata-kata di setiap doa kita. Tuhan gak lihat ya rangkaian kata-kata yang sangat bagus dari doa kita. Yang Tuhan lihat dari doa kita adalah kesungguhan dan iman saudara. Amin. Haleluya. Jadi tidak ada alasan, aduh Pak Pendeta saya tidak tahu berdoa. No. Doa sesederhana apapun, doa sesingkat apapun, asal engkau tidak ragu dan engkau tidak bimbang, Tuhan bilang apa? Kamu akan menerimanya. Amin. Atau mungkin engkau tidak berkata-kata, hanya tetesan air mata, Tuhan bilang apa? Tuhan
menampung air matamu di kirbatnya. Amin. Air mata kita, dia tahu bahasa tetesan air mata kita. Ya, karena dia menyelidiki sampai kedalaman hati saya dan saudara. Amin. Yang pertama, jaga iman. Kemudian jaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Beribadahlah. Kalau ada jam-jam ibadah, beribadah. Yang ketiga, jaga doa. Harus jaga doa. Saya ajar jemaat begini. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari, mari kita berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan berkati saya hari ini. Saya mau kuliah, Tuhan sertai. Tolong dalam perjalanan, lindungi. Singkat-singkat saja. Berdoa. Kalau perlu doa dan baca firman. Ya. Kami pendeta juga setiap hari begitu. Sebelum beraktivitas kami berdoa. Ada bilang saat teduh dengan Tuhan. Berdoa, ya. Baca firman 1 pasal setiap hari. 2 pasal setiap hari, pagi dan malam. Malam, ya. Jangan cepat-cepat ambil bantal langsung tidur sono. Bersyukur juga, datang pada Tuhan. Terima kasih buat sepanjang hari ini. Engkau sudah menyertai sehingga saya diluputkan dari segala mara bahaya celaka. Saudara, saya mau kasih tahu, hidup ini resiko. Betul. Ya. Hidup ini resiko. Jadi kalau saudara hari ini, pagi ini sampai malam saudara tidak terjadi apa-apa, itu karena perlindungan Tuhan atas hidupmu. Ya. Bisa saja saudara jalan-jalan diserempet mobil, Pak, celaka. Atau bisa saja saudara naik kendaraan motor, tiba-tiba celaka. Ya. Hidup ini penuh dengan resiko. Iya kan? Tapi kalau saudara bisa berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini, tidak terjadi apa-apa, malah Tuhan berkati kalian. Ya. Jangan semua tidur langsung ambil bantal langsung tidur. Biar cuma pendek Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Karena kalau saya boleh ada sampai malam ini, itu karena perlindungan Tuhan. Haleluya. Ya, saya ajak ya anak-anak muda, mulai dari anak-anak muda, mari ya setia kepada Tuhan. Supaya apa? Masa depan kalian itu akan diberkati. Tuhan jamin. Ya, kalau kalian setia sama Tuhan, saya mau kasih tahu. Kalian kalau setia dari masa muda, kalau kalian setia sama Tuhan, maka masa depan kalian akan gemilang. Masa depan kalian akan cerah. Ya, masa depan kalian akan sukses. Ya, pegang kata-kata saya sebagai hamba Tuhan. Saya mau kasih tahu, kalau kamu setia, engkau akan berhasil dan beruntung. Ya. Engkau akan bisa membanggakan orang tuamu. Engkau bisa membanggakan apa? Keluargamu. Ya, karena minta maaf anak-anak muda kebanyakan sekarang, aduh, ya, karena pergaulan, ya, apalagi yang pacaran itu, karena pergaulan sudah tak salah, sudah hamil, sudah ini tidak lanjut kuliah, akhirnya apa? Bikin malu orang tua. Orang tua setengah mati kerja tani, kerja nelayan, untuk apa biayai kita kuliah di sini? Ya. Karena pergaulan, akhirnya boleh pacaran, boleh, tapi harus sesuai dengan firman. Makanya minggu lalu saya khotbah, ya, cari pasangan itu yang pertama itu seiman. Dia harus takut Tuhan dulu. Ya, jangan kepala mabuk. Ya, biar dia ganteng kasih putus. Dia bikin masa depanmu apa? Suram. Ya, benar, saya kasih tahu. Ya. Harus pilih pasangan itu yang benar-benar, ya, yang cinta Tuhan, yang setia beribadah juga, supaya hidup kalian itu memang benar, pacaran itu bersih, ya, pacaran itu normal, supaya apa? Masa depanmu itu gilang gemilang. Tuhan janji begitu. Ingat baik-baik, masa depan itu ada di tangan Tuhan. Ya, kalian sepintar apapun, ya, kalau kalian tidak beribadah kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, kalian tidak akan sukses. Kalian tidak akan berhasil.
Ya, dari muda mari. Ya, kalau ibadah, ya, karena ibadah itu menguntungkan kita, bukan menguntungkan Tuhan. Kalau kita tidak ibadah, Tuhan tidak rugi, betul? Yang untung saya dan saudara, adik-adik kalian ini. Kalau kalian beribadah, Tuhan akan berkati orang tuamu, dan orang tuamu akan bisa membuat kalian lulus kuliah. Iya kan? Nah, dan kalau kau setia kepada Tuhan, Tuhan akan luputkan kamu dari pergaulan yang tidak baik, yang menjerumuskan banyak anak-anak muda sekarang apa? Jatuh di apa? Di narkoba, di lem bola, di mabuk-mabukan. Tidak terkecuali perempuan. Ya, mabuk-mabukan, apa pesta pora dan sebagainya. Itu cara setan untuk membuat saudara hancur masa depanmu. Jadi hati-hati, pilih teman juga hati-hati. Karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang malas ibadah, lama-lama kita akan jadi malas ibadah. Pilih teman sahabat. Kita berteman dengan semua orang boleh, tapi untuk menjadi sahabat dekat, harus dia yang bisa sama-sama kita saling menopang, mengingatkan satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan. Saya dapat kesimpulan, mari di akhir zaman ini kita harus bersiap sedia. Kita harus bijaksana, jangan bodoh. Kalau kita bijaksana, pasti kita akan berjaga-jaga. Apa yang perlu kita jaga? Yang pertama, kita jaga iman. Yang kedua, kita jaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang ketiga, jaga doamu. Mezbah doamu harus dibangun, supaya engkau akan menerima kekuatan, dan pada akhirnya engkau akan masuk dalam kerajaan surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita tunduk kepala, kita satukan doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berjaga-jagalah, untuk ada persiapan menjelang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Oleh sebab itu, biarlah kami mau menjaga iman kami untuk tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah kami ya Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dan kami juga akan menjaga mezbah doa kami untuk terus dibangun, terus menaikkan mezbah doa kami. Haleluya, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan meterangkan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang ada pada masing-masing kami, biar meneguhkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Tuhan akan terus berbicara dalam kehidupan masing-masing kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bentuk hamba-Mu, pulihkan hamba-Mu, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan buka tangan untuk memberikan korban persembahan kami. Tuhan berkati yang memberi ya Tuhan, jasmani dan rohani. Tuhan memberkati, bahkan yang belum sempat memberi karena kekurangan, tidak punya uang. Kami percaya Tuhan adalah Yehova Jireh yang akan menyediakan segala keuangan keperluan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi.